Saat mertua mengikatku untuk ritual tolak bala, suami yang kukira mati 3 tahun lalu mendobrak pagar dan masuk. Apa yang kalian lakukan pada istriku? Namaku Bunga Puspitasari, usia 32 tahun. Banyak orang bilang, nasib seorang gadis bagaikan butiran hujan. Jatuh di mana, disitulah ia harus menerima takdirnya. Dulu aku juga percaya pada jodoh dan takdir, sampai aku menjadi seorang janda di rumah keluarga Wijoyo. 3 tahun lalu, suamiku, Baskoro Wijoyo, dinyatakan tewas setelah kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di laut lepas. Hari ketika orang-orang membawa pulang jam tangannya yang rusak dan sebuah jaket pelampung yang robek, aku merasa separuh jiwaku ikut mati. Namun, sebelum duka kehilangan suami mereda, aku harus menghadapi kehidupan yang sama sekali berbeda. Menjadi menantu, tetapi hidup tak ubahnya seperti seorang pembantu. Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah sambil menelan semua kekesalan yang dilimpahkan kepadaku. Ibu mertuaku, Ibu Ratna Dewi, dasarnya memang sudah galak. Setelah Baskoro tiada, sifatnya semakin menjadi-jadi. Di depan para tetangga, ia tak segan berkata, menantu macam apa, pembawa sial. Baru 3 tahun di rumah ini, sudah membuat suaminya meninggal. Ucapannya seolah menyiratkan aku membawa sengkolo atau nasib buruk. Orang luar yang mendengar hanya bisa menggelengkan kepala kasihan, sementara aku hanya bisa menunduk. Orang bilang lidah tak bertulang, tetapi ada ucapan yang menusuk hati laksana belati dingin. Di rumah ini, ada juga 2 adik iparku. Tito, adik laki-laki Baskoro, usianya 30 tahun, tetapi lebih banyak berfoya-foya daripada bekerja. Ia lebih sering begadang karena berjudi daripada karena urusan pekerjaan. Lintang, adik perempuan Baskoro, senang sekali berdandan dan pamer. Ia berbicara padaku seolah aku ini pembantunya. Pagiku dimulai sejak pukul 4, sebelum azan subuh berkumandang. Aku menyapu halaman, memasak bubur sumsum untuk Ibu Ratna, mencuci pakaian seluruh keluarga, lalu bergegas ke pasar untuk menjual sayuran yang kupetik dari kebun belakang demi beberapa lembar ribuan untuk pegangan. Terdengar sibuk, tetapi karena sudah terbiasa, aku merasa ini hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah perlakuan mereka semua terhadapku. Suatu hari Lintang pulang kerja, ia melempar tasnya ke sofa dan membentak, "Mbak Bunga, buatkan jus jeruk." Tenggorokanku kering sekali. Sementara Tito, setiap kali kalah judi, ia akan melampiaskannya padaku. Gara-gara Mbak pembawa sial, rumah ini jadi begini, suamimu mati. Jadi Mbak juga harus bertanggung jawab pada keluarga ini, kan? Setiap kalimatnya lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Tetapi aku tetap diam. Hidup mengajarku bahwa diam itu emas. Aku ingin menjaga keharmonisan karena aku masih menyayangi Baskoro dan rumah tempat ia pernah tinggal. Di malam hari, ketika semua sudah terlelap, aku sering menyalakan sebatang dupa untuknya di kamarku, lalu duduk termenung lama. Memandangi foto pernikahan kami yang mulai usang, aku masih bisa melihat senyum teduh suamiku. Aku yakin, jika ia masih hidup, ia tidak akan membiarkanku menanggung hinaan seperti ini. Lalu, masalah utang Tito mulai menjadi bara dalam sekam. Awalnya hanya puluhan juta rupiah, jumlah yang sudah sangat besar bagiku, tetapi aku masih berusaha membantunya dengan menjual perhiasan mas kawinku. Ibu Ratna menganggap kewajibanku membayar utang itu adalah hal yang wajar. Sebagai menantu, kamu harus peduli pada adik iparmu. Itu kewajiban. Aku tidak tahu apakah itu kewajiban atau hanya alasan bagi mereka untuk menguras hartaku hingga tetes terakhir. Hari demi hari, beban utang itu semakin besar, tetapi aku tetap menelannya dalam diam. Aku tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari rangkaian hari-hari kelam yang akan segera menimpaku. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, aku sedang mencuci piring ketika samar-samar ku dengar suara Ibu Ratna memarahi Tito habis-habisan. Aku berlari ke dalam dan melihat wajah Tito pucat pasi. Ibu Ratna menggebrak meja sambil berteriak, "Bagaimana bisa utangmu jadi sebesar ini, Tito? Ibu besarkan kamu untuk menghancurkan rumah ini, hah?" Aku berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di mata Ibu Ratna. Namun, ia tidak lama menatap Tito. Ia berbalik ke arahku, sepasang matanya yang merah menyala seolah telah menemukan sasaran untuk melampiaskan amarah.
Bunga, rumah ini jadi seperti ini semua karena kesialan yang kamu bawa. Aku ingin menjawab, ingin membantah, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Seperti biasa, aku kembali diam, namun di dalam hatiku mulai muncul firasat buruk, firasat bahwa hari-hari yang akan datang bukan lagi sekadar penghinaan, melainkan badai besar yang akan menerjangku. Setelah malam di mana Ibu Ratna memarahi Tito sampai serak, suasana di rumah keluarga Wijoyo menjadi begitu pekat, seolah ada awan hitam yang terus menggantung di atas atap. Aku tetap menjalani rutinitasku, bangun pukul 4 pagi dan mengerjakan segalanya, tetapi hatiku selalu was-was. Semua orang di rumah menjadi pendiam, tak ada yang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu siang, saat aku sedang memotong sayuran di dapur, aku mendengar suara deru motor di depan pagar. Suara mesinnya kasar dan dingin, tidak seperti motor milik tetangga. Aku berlari keluar dan melihat dua pria asing berdiri di depan gerbang. Tubuh mereka kekar, lengan penuh tato, dan tatapan mata mereka tajam seperti kail. Melihat mereka saja sudah membuatku merinding. Tito berdiri di halaman dengan wajah pucat, matanya bergerak gelisah. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu, tangannya gemetar, tetapi mulutnya berusaha menunjukkan ekspresi tegar. Salah satu pria itu menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Oh, ini kakak ipar si Tito yang katanya baik hati itu? Ya, aku terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu siapa aku? Pria satunya lagi angkat bicara, suaranya berat dan serak. Mbak Bunga, utang adik iparmu, Tito, sudah mencapai 2,3 miliar rupiah. Bunga berbunga. Bos kami, Pak Renggo, bilang hari ini cuma datang untuk peringatan ringan. Tapi kalau besok-besok tidak ada pembayaran, kami tidak bisa jamin apa yang akan terjadi. Selesai bicara, ia mengangkat kepalan tangannya dan memukul tiang gerbang besi. Hanya dengan pukulan ringan, tiang itu bergetar hebat. Aku merasa keringat dingin mengalir di punggungku. Lintang, yang sejak tadi mengintip dari dalam rumah, wajahnya ikut memucat, tetapi ia tetap mempertahankan sikap angkuhnya. Ibu Ratna menghela napas, lalu seolah menemukan pelampung, ia berbalik ke arahku dengan suara tajam. Bunga, adik iparmu berutang, kakak ipar yang harus tanggung jawab. Di rumah ini tidak ada apa-apa lagi selain kamu. Kamu sudah hidup di rumahku selama 3 tahun. Aku yang memberimu makan. Sekarang, balas budi, tenggorokanku tercekat. Aku tahu ia memberiku makan, tetapi aku juga merawatnya setiap hari, menyuapinya bubur, mencucikan setiap helai pakaiannya. Tapi sekarang, ia menganggapku seperti dompet berjalan. Tito mendekat dan memohon padaku, Mbak, tolong selamatkan aku sekali ini lagi. Kalau mereka sampai memukulku, aku bisa mati. Aku berdiri membisu, merasakan campuran antara iba, tak berdaya, dan sakit hati. Sangat mudah bagi mereka untuk menyalahkanku, tetapi adakah di antara mereka yang berpikir apalagi yang bisa kujual? Dari mana lagi aku punya uang untuk menyelamatkan orang yang tidak pernah menghargai keluarganya? Kedua pria itu menyaksikan drama keluarga kami dengan tatapan dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam, nanti malam, bayar cicilan pokok 300 juta ke Pak Renggo. Kalau tidak ada, kami akan ambil jaminan pengganti. Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang dimaksud jaminan pengganti. Bukan barang, melainkan manusia. Mereka pergi, meninggalkan debu jalanan dan perasaan mencekam. Rumah keluarga Wijoyo kembali sunyi, hanya suara jangkrik di kebun yang terdengar seperti rintihan. Ibu Ratna berbalik ke arahku, matanya penuh perhitungan. Bunga, mas kawinmu masih ada? Bawa ke sini, biar ibu yang urus. Aku meremas ujung bajuku, menjawab pelan, sudah Bunga jual waktu itu, Bu. Ia terlonjak. Ya Tuhan, bodoh sekali kamu ini. Kalau sudah dijual semua, pakai apa bayar utang adikmu? Aku tersenyum getir. Waktu itu tidak ada uang untuk bayar Bunga, Bu. Makanya Bunga jual. Lintang, yang berdiri di belakang ibunya, menyela dengan sinis. Mbak Bunga, Mbak kan menikah dengan keluarga ini, ya harus tahu berkorban dong. Mengeluh terus juga percuma. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya merasa ada batu besar yang menindih dadaku. Malam itu, aku duduk di kamar, membuka kotak kayu kecil yang diberikan ibuku sebelum aku menikah.
Di dalamnya hanya tersisa sehelai selendang batik usang dan sepasang anting-anting perak yang dulu ibu belikan di pasar kabupaten. Nilainya tak seberapa, tetapi itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Aku mengambil anting-anting itu, air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku tahu, besok aku harus menjualnya. Bukan karena aku mau, tetapi jika tidak, aku takut sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada keluarga ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di halaman, angin yang meniup pelepah kelapa menciptakan suara gemerisik seperti desah napas panjang. Semakin larut, udara semakin dingin, tetapi hatiku 100 kali lebih dingin. Aku tidak tahu, setelah masalah utang ini, ada hal lain yang jauh lebih menakutkan menantiku. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan dalam hidupku. Setelah semalaman tidak tidur, aku melangkah keluar dengan mata bengkak dan tubuh yang terasa berat. Namun, hari ini aku tidak punya hak untuk lelah, karena ini adalah tahlilan tahun ketiga untuk Baskoro. Setiap tahun di hari ini, hatiku terasa seperti dilubangi, sakit sekaligus hampa. Aku menyiapkan sendiri sesajen dan makanan untuk selamatan sejak pagi. Ada ingkung ayam, ikan pesmol kesukaan Mas Baskoro, bubur kacang hijau, dan beberapa buah dari kebun belakang. Setiap kali meletakkan hidangan di meja, aku seolah melihat bayangan Baskoro hadir dengan senyum teduhnya. Namun, aku tidak tahu bahwa tahlilan tahun ini akan menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sekitar tengah hari, Ibu Ratna memanggilku ke halaman belakang dengan suara yang aneh, berat dan tegang. "Bunga, kemari. Ada ritual yang harus kita lakukan." Aku mengikutinya. Begitu melihat apa yang ada di depanku, langkahku terhenti. Di tengah halaman, sebuah altar darurat didirikan dari 2 kursi kayu tua dan sebilah papan panjang. Di atasnya, tersaji lengkap sesajen, dupa, lampu minyak, dan berbagai persembahan. Namun, yang membuatku lemas adalah 3 batang dupa yang ditancapkan langsung ke tanah, seolah disiapkan bagi seseorang untuk berlutut di depannya. Tito berdiri di samping, melipat tangan dengan ekspresi yang anehnya serius. Lintang sedang merapikan cawan berisi air kembang dan beberapa lilin sambil bergumam, "Biar manjur." Aku menatap Ibu Ratna. Suaraku bergetar. "Ibu, mau melakukan apa?" Ia berbalik, tatapannya setajam pisau. "Hari ini tahlilan 3 tahunnya Baskoro. Keluarga ini sudah bertahun-tahun sial, usaha tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena kamu pembawa sial, arwahmu berat." Aku membeku. Bunga tidak mengerti." Ibu Ratna maju selangkah, suaranya sedingin es membuatku gemetar. "Untuk menolak bala dari keluarga Wijoyo, kamu harus melakukan ritual persembahan, namanya Dungo Pangruat Sengkolo. Kamu harus berlutut di sini sampai 3 batang dupa itu habis terbakar." Napasku tercekat. Aku belum pernah mendengar ritual semacam ini. Di kampungku, orang mengadakan selamatan untuk mengenang yang telah tiada dan memohon keselamatan, bukan memaksa menantu berlutut di tengah terik matahari seperti hewan kurban. Aku menggeleng, berusaha tetap tenang. "Bu, adat mana yang seperti ini?" "Saya menantumu. Saya sudah siapkan semua untuk selamatan. Kenapa harus?" Sebelum kalimatku selesai, Tito menyela dengan wajah garang. "Mbak diam saja. Setiap kali tahlilan, pasti ada saja masalah. Usaha keluarga hancur, aku kalah judi terus, kalau bukan karena Mbak, karena siapa lagi?" Lintang menambahkan, "Orang tua dulu sudah bilang, kalau di rumah ada menantu yang tidak baik, rezeki seret. Kalau Mbak memang peduli pada Mas Baskoro, berlutut saja." Aku menoleh ke arah foto Baskoro di meja, hatiku sakit seperti diremas. Aku menyayanginya, sangat menyayanginya sampai rela dianggap bayangan di rumah ini selama 3 tahun. Tapi menjadikanku tumbal, melihatku masih ragu, Ibu Ratna membentak, "Berlutut. Menantu keluarga Wijoyo harus tahu cara menjaga nama baik dan keselamatan keluarga suaminya, atau kamu mau melawanku?" Suaranya menggelegar. Seketika, udara di sekitarku terasa begitu berat hingga sulit bernapas. Aku menyeka keringat di dahi, mencoba berkata dengan lembut, "Bu, tolong jangan persulit saya tidak pernah membawa sial." Tito tertawa sinis. "Tidak membawa sial tapi kakakku mati, tidak membawa sial tapi rumah ini apes terus. Sadar, Bak."
Terik matahari membakar halaman, uap panas naik dari paving block. Aku berdiri di antara mereka, 3 orang yang menatapku seolah aku adalah sesuatu yang kotor dan harus disucikan. Terlintas di benakku nasihat ibuku, siapa menanam, dia akan menuai. Tapi kenapa aku yang selalu berbuat baik selama ini justru terus menuai hal buruk? Lintang meletakkan seikat dupa baru di altar, lalu berkata, Mbak berlutut saja, selesai urusannya. 3 batang dupa tidak akan membuat orang mati. Caranya menekankan kata, tidak akan membuat mati membuatku bergidik. Tito tiba-tiba menyalakan 3 batang dupa dan menancapkannya ke tanah, tepat di hadapanku. Asap tipis mengepul, meliuk-liuk menjadi jejak putih yang dingin. Saat itu, aku merasa seperti hewan kurban yang diarak ke tengah lapangan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha berkata, saya tidak bisa berlutut, ini bukan adat, ini bukan yang diinginkan Mas Baskoro. Ibu Ratna membelalakkan matanya, berteriak seperti petir. Berlutut, suaranya menggema di seluruh halaman. Burung-burung gereja di atap terkejut dan beterbangan. Aku tetap berdiri, tetapi kakiku mulai gemetar hebat. Lututku terasa lemas. Aku tahu, hanya butuh satu dorongan kecil untuk membuatku jatuh. Dan kemudian, plak! Ibu Ratna menamparku dengan keras. Aku terhuyung, telingaku berdengung. Tito dan Lintang hanya menonton tanpa belas kasihan. Aku menyentuh pipiku yang terasa panas, kepalaku pusing, dan pandanganku kabur, tetapi aku tetap berusaha mengangkat wajah. Saya tidak akan berlutut. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mundur selangkah, suaranya menggeram seperti sebuah vonis. Kalau kamu tidak berlutut, maka seluruh keluarga Wijoyo akan menganggapmu pembawa petaka. Mulai hari ini, aku tidak menganggapmu menantu lagi. Halaman sunyi senyap, hanya aroma dupa yang menusuk hidung. Aku berdiri di tengah halaman itu, hatiku hancur berkeping-keping. Menantu atau bukan, apa artinya status itu sekarang? Suamiku tiada. Keluarga suami menganggapku sumber bencana. Tetapi jauh di dalam hati, aku masih berharap mereka setidaknya menganggapku sebagai manusia. Aku menoleh ke foto Baskoro sekali lagi, lalu memejamkan mata. Setetes air mata panas jatuh. Aku tidak tahu kemana keputusan yang akan kuambil ini akan membawa hidupku. Aku memejamkan mata, air mata terus mengalir. Di depanku, dupa terus terbakar, suara apinya berdesis memakan setiap jengkalnya. Pipiku terasa panas, jantungku berdebar seolah mau meledak. Di saat aku merasa seluruh tenagaku terkuras habis, berdiri di antara pilihan untuk berlutut atau berdiri tegak untuk terakhir kalinya, tiba-tiba. Kriek, suara gerbang besi yang didobrak begitu keras membuat Ibu Ratna dan kedua anaknya terlonjak kaget. Aku membuka mata. Seorang pria, tinggi tetapi jauh lebih kurus, kemejanya berdebu, rambutnya sedikit lebih panjang, berdiri tepat di ambang gerbang. Aku mengira aku salah lihat. Aku mengira ini hanya halusinasi di tengah keputusasaan. Tapi tidak. Itu Baskoro. Suami yang sudah 3 tahun kuadakan tahlilan untuknya. Pria yang dinyatakan tewas oleh petugas SAR. Pria yang kukira tak akan pernah kutemui lagi. Aku berdiri membeku, pikiranku kosong, kakiku lemas. Ibu Ratna ternganga, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Baskoro. Kamu masih hidup? Lintang menjerit. Mas Baskoro, tidak mungkin. Tito mundur ketakutan, wajahnya seputih kapas, bibirnya gemetar. Baskoro melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh pemandangan. Altar darurat di tengah halaman, 3 batang dupa yang tertancap di tanah tepat di hadapanku, dan wajahku yang memerah karena tamparan. Seketika, tatapan matanya menjadi gelap. Ia bergegas meraih lenganku, menarikku berdiri. Bunga, ayo berdiri. Aku terhuyung ke dalam pelukannya, seluruh tubuhku gemetar karena syok. Sentuhan tangannya terasa begitu nyata hingga membuat hatiku luluh lantak. Ibu Ratna tergagap, Baskoro, nak, bagaimana bisa? Baskoro tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah ibunya, suaranya sedingin es. Siapa yang menyuruh istriku berlutut seperti ini? Suaranya tidak keras,
tetapi setiap katanya menyayat udara seperti pisau tajam. Tak ada yang berani menjawab. Tito menunduk dalam-dalam. Lintang bersembunyi di balik tiang rumah. Ibu Ratna, bibirnya bergetar, berusaha menguasai diri tetapi gagal. Baskoro menarikku agar berdiri tegak, lalu berbalik menghadap mereka, matanya penuh amarah. Aku tanya sekali lagi, siapa yang berani melakukan ini pada istriku? Angin bertiup kencang, asap dupa meliuk-liuk. Suasananya bukan lagi sakral, melainkan mencekam. Ibu Ratna tergagap, rumah. Rumah inisial, Tito punya banyak utang. Ibu hanya ingin melakukan ritual tolak bala, tidak ada maksud apa-apa pada bunga. Belum selesai ia bicara, Baskoro memotong. Tolak bala dengan cara menghina istriku di tengah terik matahari? Ibu Ratna terdiam seolah membatu. Baskoro beralih ke Tito, suaranya merendah tetapi semakin menakutkan. Kamu berutang lagi? Berapa? Tito tidak bisa berkata-kata. Lintang yang menjawab, suaranya bergetar. Iya mas, lebih dari 2 miliar. Pak Renggo datang mengancam. Baskoro mendengus dingin, selalu utang, dan selalu bunga yang jadi korban. Ia kembali menatapku. Tatapannya campuran antara sakit hati, marah, dan belas kasihan yang begitu dalam. Aku tak sanggup menahan tatapan itu, air mataku kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena bertanya pada Tuhan, mengapa engkau membawanya kembali di saat aku berada di titik terendah? Baskoro dengan lembut memeriksa bekas tamparan di pipiku. Tangannya gemetar. Mereka memukulmu, aku menggeleng pelan. Aku takut ia syok dan melakukan sesuatu yang gegabah. Tapi amarahnya tak terbendung. Ia berbalik tajam ke arah Ibu Ratna, suaranya tegang seperti senar gitar. Mulai hari ini, Bunga adalah istriku. Siapapun yang berani menyentuhnya seujung rambut pun, jangan salahkan aku jika aku durhaka. Tak ada yang bisa bicara. Suasana membeku. Aku menatap wajahnya lebih dekat, melihat jejak penderitaan dan kulit yang menghitam karena terbakar matahari. Ia lebih kurus, matanya lebih cekung, seolah memikul beban yang berat. Aku bertanya dengan gemetar, Mas Baskoro, bagaimana Mas bisa masih hidup? Pertanyaan yang sudah kutanyakan pada diriku ribuan kali selama 3 tahun. Baskoro meremas tanganku, membawaku masuk ke dalam rumah. Suaranya berat. Kita masuk dulu. Ceritanya panjang. Tito tiba-tiba berdiri. Mas, jangan salahkan aku. Aku tidak sengaja. Baskoro menjawab dingin. Tidak sengaja. Tapi kamu yang mendorong kakak iparmu ke jurang. Lintang ketakutan. Mas, jangan marahi kami. Kami hanya menuruti perintah ibu. Baskoro tidak lagi memandang mereka, seolah di matanya mereka bukan lagi keluarga. Ia menggandeng tanganku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku melangkah di rumah itu tanpa merasa kecil dan takut. Dan ketika pintu tertutup di belakang kami, Baskoro menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang membuatku merinding. Bunga, 3 tahun ini aku tidak mati. Tapi apa yang aku alami lebih menakutkan dari kematian. Aku mencengkeram tangannya, tak bisa berkata-kata. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku duduk di kursi kayu yang sudah usang, kakiku masih gemetar karena syok. Baskoro duduk di hadapanku, matanya terlihat begitu dalam dan lelah. Sinar matahari siang menerobos jendela, menyinari wajahnya, wajah yang nyaris tak kukenali lagi sebagai pria yang kuantar ke pelabuhan 3 tahun lalu. Aku menelan ludah, hatiku kalut. Mas, ceritakan. Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 tahun ini? Ia meletakkan tangannya di atas meja, jemarinya mengusap bekas goresan di permukaan kayu. Aku belum pernah melihatnya ragu selama ini. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Semua ini berawal dari Tito, jantungku terasa diremas. Baskoro menatap ke halaman, ke arah 3 batang dupa yang hampir habis terbakar, lalu berkata perlahan, seolah setiap kata yang keluar akan menjadi luka. 3 tahun lalu, Tito berutang pada Pak Renggo hampir 1,8 miliar rupiah. Ia tidak sanggup bayar. Pak Renggo terus-menerus datang ke rumah, mengancam akan menghabisi Tito dan seluruh keluarga. Aku bergidik, Pak Renggo,
Nama itu seperti bayangan hitam yang menghantui keluarga ini begitu lama. Baskoro melanjutkan, ibu menangis, memohon, lalu memaksaku mencari cara menyelamatkan Tito. Uangku tidak cukup, gajiku kecil sementara Tito setiap hari kalah judi. Akhirnya, aku terpaksa menemui Pak Renggo. Aku menahan napas. Apa yang dia minta? Baskoro mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menyuruhku membawa barang haram lewat laut. 1 kali perjalanan saja, dan semua utang Tito dianggap lunas. Aku ternganga. Barang apa? Ia tidak menjawab langsung, hanya mengangguk. Jenis barang yang jika tertangkap, aku akan dipenjara puluhan tahun. Sekujur tubuhku merinding. Aku tak bisa membayangkan, suamiku yang begitu baik, penyayang keluarga, dan tak pernah berkata kasar, harus terjerumus ke jalan itu hanya untuk menyelamatkan adiknya. Kalau tidak pergi, bagaimana? Tanyaku dengan suara tercekat. Ibu mengancam akan bunuh diri, Tito mengancam akan kabur, dan Pak Renggo bilang akan menghabisi seluruh keluarga. Aku tidak punya pilihan, katanya sambil menatapku, matanya penuh beban. Aku menekan dadaku, menahan isak tangis. Setiap katanya seperti jarum yang menusuk masa lalu, menjelaskan semua penderitaan yang kutanggung selama ini. Lalu Baskoro melanjutkan ceritanya, suaranya tercekat. Hari itu, aku naik kapal menjelang subuh. Laut sedang ganas, ombak besar tidak seperti biasanya. Di tengah jalan, ada kapal lain yang mengejarku, mereka mau merebut barang itu. Aku dipukuli, lalu dilempar ke laut. Aku menutup mulut, air mataku tumpah. Ya Tuhan, aku tidak ingat jelas. Aku hanya tahu saat membuka mata, aku sudah berada di sebuah gubuk di pulau kecil. Seorang nelayan tua menyelamatkanku, tapi kepalaku kosong. Aku tidak ingat siapa diriku, dari mana asalku, bahkan aku tidak mengingatmu. Aku terperangah. Amnesia. Itu menjelaskan kenapa ia menghilang tanpa kabar. Baskoro melanjutkan, nelayan itu merawatku hampir setengah tahun. Orangnya sangat baik. Katanya, aku hanya bisa bicara beberapa kalimat yang tidak jelas. Lalu suatu hari, aku menemukan sobekan koran bekas. Ada berita tentang kapal karam. Aku melihat fotonya dan sadar jaket pelampung yang robek itu milikku. Ia menatapku dalam-dalam. Lalu, aku ingat semuanya. Aku ingat kamu. Aku menutup mulut, berusaha menahan tangis agar tidak meledak. Aku langsung berusaha pulang. Tapi saat sampai di dekat desa, aku tidak sengaja mendengar pembicaraan ibu dan Tito. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan penuh rasa sakit. Mereka berencana melimpahkan semua sisa utang kepadamu, menjadikanmu jaminan. Aku melihat tangannya gemetar. Sejak saat itu, aku tahu jika aku muncul, Pak Renggo akan mengendalikan seluruh keluarga. Aku panik. Tidak tahu harus percaya siapa, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Suaraku tercekat. Mas memilih untuk pura-pura mati. Iya, Baskoro mengangguk, wajahnya penuh penderitaan. Aku diam-diam mengawasi Pak Renggo, mengikuti setiap transaksinya. Aku bekerja serabutan di sebuah kapal nelayan di perbatasan untuk mengumpulkan informasi. Aku ingin mengumpulkan cukup bukti agar Pak Renggo dan Tito tidak punya kesempatan lagi untuk menyeret keluarga ini ke jurang. Aku terpaku. Selama 3 tahun aku disiksa, dianggap pembawa sial. Ternyata pada saat yang sama, pria yang kucintai ini berjuang di dunia yang berbahaya untuk melindungiku dari jauh. Aku menggenggam tangannya erat, suaraku bergetar. Kenapa? Kenapa tidak mengirim kabar? Aku kira Mas sudah tiada. Baskoro menatapku, sebuah tatapan paling pilu yang pernah kulihat. Aku takut jika kamu tahu aku masih hidup, kamu akan mencariku. Pak Renggo mengawasimu dengan ketat. Aku tidak mau kamu terlibat. Aku menangis sejadi-jadinya. 3 tahun penderitaan, 3 tahun hinaan, semua yang terpendam meledak menjadi air mata panas. Baskoro mengusap air mataku, suaranya serak. Bunga, maafkan aku. Aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Tapi aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi. Aku bersandar di bahunya, melepaskan isak tangis yang selama 3 tahun ini tak berani kuungkapkan.
Bahunya memang lebih kurus, tetapi tetap sekokoh saat ia menggenggam tanganku di hari pernikahan kami. Beberapa saat kemudian, Baskoro melanjutkan, "Aku sudah mengumpulkan semua bukti tentang Pak Renggo dan semua yang terjadi di rumah ini. Tentang Ibu, Lintang, dan Tito. Sekarang aku sudah kembali, sudah saatnya semua menjadi jelas." Aku mengangkat kepala, menatap dalam ke matanya yang penuh tekad dan amarah yang terpendam. Aku tahu badai akan datang, tetapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Setelah Baskoro selesai bercerita, rumah menjadi begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Aku masih menggenggam tangannya, takut jika kulepaskan ia akan menghilang seperti mimpi panjang. Namun mimpi buruk keluarga Wijoyo baru saja akan dimulai. Baskoro berdiri, mengambil tas kain yang dibawanya sejak tadi, dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Tas itu lusuh dan berdebu, tetapi ketika dibuka, isinya adalah tumpukan buku catatan, USB, dokumen, dan foto. Tito dan Lintang membeku seperti patung. Ibu Ratna gemetar. "Baskoro, apa yang kamu bawa itu?" Baskoro menjawab singkat, suaranya tajam. "Bukti." Mendengar kata itu, aku merinding. Tito menelan ludah, mencoba tersenyum paksa. Mas bercanda, kan? Bukti apa?" Baskoro melemparkan setumpuk foto ke meja. Begitu melihatnya, wajah Tito pucat seperti lilin. Itu adalah foto-foto Tito saat bertransaksi dengan anak buah Pak Renggo. Foto plat nomor mobil, dermaga di malam hari, dan buku catatan utang yang ditulis tangan oleh Pak Renggo sendiri. Bahkan ada video saat Tito menerima paket mencurigakan lalu menyembunyikannya di gerobak sampah dekat pasar. Lintang gemetar. Mas mengawasi adik Mas sendiri?" Baskoro menjawab dingin. "Kalau tidak diawasi, bagaimana aku bisa menyelamatkannya dari penjara karena kasus narkoba? Tapi bukannya berterima kasih, kalian malah mendorong istriku ke jurang kematian." Ibu Ratna menangis sambil memegangi kepalanya. "Baskoro, ibu hanya ingin rumah ini aman, ibu tidak tahu mereka berbuat sejauh itu." Baskoro berbalik ke arahnya, suaranya tak lagi lembut. "Tidak tahu atau sengaja tutup mata agar bisa mengandalkan Bunga? 3 tahun ini, apa ibu pernah bertanya apakah Bunga punya uang untuk makan? Atau ibu hanya bertanya apakah dia masih punya uang untuk membayar utang Tito?" Ibu Ratna tercekat, tak bisa menjawab. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku kaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Baskoro berbicara pada ibunya dengan nada seorang pria dewasa yang berwibawa, bukan lagi anak laki-laki penurut seperti dulu. Ia membuka tasnya lagi, mengeluarkan sebuah USB. Di sini ada rekaman suara Pak Renggo yang mengakui telah memanfaatkanku untuk membawa barang haram. Ada juga bagian saat dia mengaku membuat perjanjian dengan Tito. Dia bilang, bahkan jika aku mati, utang akan tetap dilimpahkan ke Bunga. Jantungku berdebar kencang, bukan karena terkejut, tetapi karena sakit. 3 tahun aku hidup seperti pesakitan tanpa nama. Sekarang aku tahu, dosaku adalah dosa orang lain yang ditimpakan padaku. Kemudian Baskoro menatap lurus ke arah ibu dan kedua adiknya. "Hari ini polisi akan datang. Aku sudah menyerahkan semua bukti." Mereka bertiga terlonjak kaget. Lintang berteriak, "Mas, kalau Mas lakukan itu, keluarga kita bisa hancur." Tito yang pucat pasi jatuh terduduk. Mas, aku mohon jangan serahkan aku ke polisi. Aku takut." Ibu Ratna bergegas memeluk kaki Baskoro, menangis tersedu-sedu. "Baskoro, kalau kamu sayang ibu, jangan lakukan ini. Ibu sudah tua, ibu tidak akan kuat di penjara." Baskoro mundur setengah langkah, menepis tangan ibunya. Ia berkata perlahan, setiap katanya berat seperti batu. "Bukan aku yang menyerahkan ibu ke polisi, tapi ibu sendiri yang mendorong menantu ibu ke kematian. Apa ibu pernah berpikir, jika hari ini aku tidak pulang, apa yang akan terjadi pada Bunga?" Aku menunduk. Aku tahu Baskoro tidak berlebihan. Jika ia tidak datang tepat waktu, mungkin aku sudah pingsan di halaman di bawah terik matahari itu. Tepat saat itu, tok, tok, tok.
Suara ketukan di gerbang terdengar bertubi-tubi. Seluruh rumah seolah mati. Sebuah suara tegas terdengar dari luar. Polisi di sini, kami minta kerja sama dari keluarga Wijoyo. Tito gemetar hebat, wajahnya tak berdarah. Ibu Ratna berpegangan pada dinding, nyaris jatuh. Lintang mundur perlahan seolah melihat hantu. Aku berdiri di samping Baskoro, merasakan detak jantungnya yang begitu kuat. Ia menggenggam tanganku. Berdirilah di belakangku. Gerbang terbuka. 3 orang polisi masuk, diikuti seorang penyidik dari Polres. Ia memandang berkeliling, tatapannya berhenti pada altar darurat dan 3 batang dupa yang terbakar setengah. Penyidik itu berkata, "Kami menerima laporan dan bukti terkait kejahatan rentenir, pemaksaan untuk penyelundupan barang terlarang, penipuan, dan penganiayaan terhadap menantu. Kami minta para tersangka untuk kooperatif." Tito ambruk, menangis meraung-raung. "Saya salah, Pak. Saya salah, jangan tangkap saya." Lintang gemetar. Saya hanya menuruti perintah ibu." Seorang petugas mencatat setiap ucapan mereka. Penyidik beralih ke Ibu Ratna. "Ibu, tolong jelaskan kenapa Anda memaksa menantu Anda berlutut di tengah hari? Apakah benar ada tindak kekerasan fisik dan mental?" Ibu Ratna menangis, berlutut, dan tergagap tak jelas. Petugas lain membantunya berdiri. "Ibu, mohon kerjasamanya. Semua akan diselidiki." Lalu mereka beralih ke Baskoro. "Bapak Baskoro Wijoyo, kami perlu Anda ikut untuk memberikan keterangan lebih lanjut." Baskoro mengangguk, tatapannya tak ragu. "Saya sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Penyidik menatapku, suaranya melembut. "Ibu Bunga, mohon persiapkan mental Anda. Beberapa hari ke depan mungkin akan penuh tekanan, tetapi Anda akan dilindungi oleh hukum." Aku menunduk berterima kasih, tenggorokanku tercekat. Mereka membawa Tito lebih dulu. Lintang juga diminta ikut untuk dimintai keterangan. Ibu Ratna dipapah ke mobil dalam kondisi syok. Sebelum masuk, ia menatapku dengan mata merah menyala. "Bunga, gara-gara kamu rumah ini hancur." Aku diam. Baskoro berbalik tajam, tatapannya setajam pisau. "Ibu yang salah, ibu yang harus tanggung jawab, jangan salahkan Bunga." Lalu ia menarik tanganku, berbisik, "Mulai sekarang, tidak ada yang berhak menyakitimu lagi." Aku memandangi mobil polisi yang menjauh. Angin sore meniup sisa-sisa abu dupa ke udara. Sebuah babak lama baru saja ditutup, tetapi aku tahu, badai belum sepenuhnya reda. Setelah polisi membawa keluarga Ibu Ratna, rumah keluarga Wijoyo yang biasanya ramai mendadak menjadi sunyi senyap dan mencekam. Hanya aku dan Baskoro yang tersisa, berdiri di tengah halaman. Aku bersandar di bahunya, hatiku terasa berat. "Mas, sekarang kita harus bagaimana?" Ia meremas tanganku lembut. "Semuanya baru dimulai. Tapi aku janji, mulai sekarang kamu tidak akan menanggungnya sendirian lagi." Aku bersandar padanya, merasakan keamanan yang tak pernah kurasakan selama 3 tahun. Tiba-tiba, Baskoro menatap sebuah gudang kecil yang terkunci di sudut halaman dan mengerutkan kening. "Bunga, kamu pernah merasa aneh dengan gudang itu?" Aku menoleh. Gudang itu dibangun Ibu Ratna sekitar setahun yang lalu, saat utang Tito sedang banyak-banyaknya. Katanya untuk menyimpan barang-barang lama, tapi aku tak pernah melihatnya benar-benar menaruh sesuatu di sana. Ia hanya sesekali masuk diam-diam, lalu menguncinya dengan gembok hitam besar. Aku juga merasa aneh, Mas. Tapi ibu tidak pernah mengizinkanku mendekat. Baskoro melangkah mendekat, menyentuh gembok itu. "Ibu bukan orang yang percaya tahayul. Ia membangun ini pasti bukan tanpa alasan." Ia lalu mengambil kunci yang tadi dikembalikan polisi padanya. Di antara gantungan kunci itu, ada sebuah kunci tua yang berkarat. Ia mencobanya. Klik! Gembok itu terbuka. Jantungku berdebar kencang. Baskoro membuka pintu kayu. Bau apek dan lembab menyergap. Di dalamnya, ada sebuah peti besi besar yang berdebu tetapi terkunci rapat. Di sekitarnya, ada beberapa kantong plastik, tumpukan kain bekas, dan kertas-kertas yang berserakan. Aku ternganga. Ini apa?" Baskoro membuka satu persatu kantong plastik itu.
Di dalamnya ada buku tabungan, sertifikat tanah, surat perjanjian utang piutang, bahkan beberapa keping emas batangan yang dibungkus koran. Aku terperanjat. Ya Tuhan, sebanyak ini uangnya, suara Baskoro menajam. Ini semua harta yang ibu sembunyikan. Uang warisan dari kakek, mas kawin kami, uang hasil Tito meminjam dari orang lain. Semuanya ia simpan di sini, sementara di luar ia selalu mengeluh kekurangan. Aku terdiam. Selama 3 tahun, aku dianggap sebagai dompet berjalan. Orang yang harus menjual segalanya untuk membayar utang. Padahal, harta yang disembunyikan mertuaku cukup untuk melunasi utang 3 turunan. Baskoro mengambil sebuah buku tabungan, matanya menjadi gelap. Rekening ini dibuka beberapa bulan sebelum aku meninggal. Ibu bilang keluarga kita miskin, tapi setiap bulan ia menabung ratusan juta. Aku menggigit bibir, hatiku perih. Jadi selama ini ia sengaja membiarkanku menderita. Baskoro menatapku, suaranya serak. Aku minta maaf, Bunga. Aku tidak menyangka ibu bisa berbuat sejauh ini. Aku tidak menyalahkannya, tetapi kenyataan ini tetap menyakitkan. Tiba-tiba, Baskoro menunjuk peti besi itu. Kamu lihat peti ini? Kalau dugaanku benar, isinya lebih banyak lagi. Aku bergidik. Baskoro mencari kunci yang cocok, tetapi tidak ada. Ia mengambil sebuah linggis kecil dan mencongkelnya dengan paksa. Krak, kunci itu patah. Tutup peti terbuka, dan kilau keemasan memantul ke wajah kami. Emas batangan, kalung, cincin, dan tumpukan uang tunai yang tebal dibungkus plastik. Aku syok hingga tak bisa bergerak. Baskoro menghela napas. Ini alasan kenapa Lintang dan suaminya, Bayu, sering diam-diam datang. Ibu pernah pamer tentang peti ini pada Lintang. Aku curiga mereka tahu. Aku teringat sesuatu. Bayu pernah menyindirku, katanya di rumah ini ada yang lebih berharga dari adik iparku. Kukira dia hanya bicara sembarangan. Baskoro tersenyum sinis. Dia bicara jujur. Ia segera menutup peti itu kembali. Bunga, aku punya firasat malam ini akan ada yang datang ke gudang ini. Aku terkejut. Maksud Mas, Lintang, tidak yakin, tapi kemungkinannya besar. Baskoro berpikir cepat. Kalau kita serahkan ini semua ke polisi sekarang, kita tidak punya bukti Lintang dan Bayu terlibat. Tapi kalau mereka datang sendiri, maksudnya sangat jelas. Aku menatapnya. Mas mau membuat jebakan? Baskoro mengangguk. Benar, jebakan untuk membuka kedok keserakahan mereka. Kami berdiskusi cepat. Baskoro membantuku mencari sebuah kotak kayu tua, mengisinya dengan batu bata dan pecahan genting. Di lapisan paling atas, ia menaruh beberapa lempengan kuningan berwarna emas untuk membuatnya terlihat asli. Lalu ia membungkusnya dengan kain, mengikatnya erat, dan meletakkannya kembali di posisi peti besi semula. Peti yang asli kami kunci dan sembunyikan di kamar, menunggu untuk diserahkan ke polisi besok pagi. Saat kami selesai, hari sudah gelap, suasana terasa tidak nyaman. Baskoro berbisik, Bunga, malam ini kamu tetap di kamar. Jangan keluar, apapun yang kamu dengar. Aku mengangguk, hatiku was-was. Malam tiba. Sekitar pukul 11, aku mendengar suara berisik dari arah halaman. Suara daun kering diinjak, suara pintu gudang dicongkel, lalu sebuah suara yang kukenal. Bayu, pelan-pelan, jangan sampai tetangga dengar. Aku menahan napas. Itu suara Lintang. Bayu menjawab pelan, tenang saja. Malam ini tidak ada siapa-siapa, kita ambil petinya, lalu kabur. Ibumu sudah masuk penjara, emas ini jadi milikmu semua. Lintang tertawa. Hidup itu harus pintar memanfaatkan kesempatan. Kakak iparku itu bodoh, makanya tidak tahu apa-apa. Aku meremas ujung bajuku, hatiku sakit. Tapi rasa sakit itu bukan lagi karena hinaan, melainkan karena kedinginan melihat sifat aslinya. Beberapa menit kemudian, brah, terdengar suara keras, diikuti teriakan Bayu. Sialan, apa ini? Kenapa isinya batu bata? Lintang menjerit. Tidak, tidak mungkin. Ibu bilang isinya emas. Coba buka lagi. Bayu menendang kotak itu hingga isinya berhamburan. Tepat saat itu,
Baskoro menyalakan lampu halaman dan melangkah keluar, suaranya berat seperti guntur. Mencari ini, ia mengangkat peti yang asli, berkilauan di bawah cahaya lampu. Keduanya pucat pasi seperti tertangkap basah. Lintang tergagap. Mas Baskoro, aku. Bayu mencoba kabur, tetapi Baskoro berteriak. Polisi sudah di sini. Sebuah senter menyorot ke halaman. Dua petugas keamanan komplek masuk, kebetulan sedang berpatroli. Lintang jatuh berlutut, menangis. Mas, ampuni aku. Baskoro hanya berkata satu kalimat. Keserakahan harus dibayar. Sidang pengadilan pertama digelar hanya 3 minggu setelah polisi mengumpulkan cukup bukti. 3 minggu itu terasa seperti 3 tahun bagiku. Setiap pagi, aku melihat Baskoro duduk di teras, tatapannya berat, tetapi wajahnya setenang lautan sebelum badai. Aku tahu ia bukan tidak peduli, tetapi ia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kebenaran yang akan terungkap, untuk badai besar setelah 3 tahun terpendam. Pagi hari sidang, langit tiba-tiba menurunkan hujan gerimis. Orang bilang, Tuhan tidak pernah tidur. Jika ada yang teraniaya, langit akan menangis. Entah benar atau tidak, saat melangkahkan kaki ke pengadilan, hatiku terasa lebih ringan. Di ruang sidang, Ibu Ratna duduk di kursi terdakwa, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus. Tito pucat pasi, kedua tangannya gemetar. Lintang bersembunyi di belakang pengacara, tak berani menatapku. Sementara Pak Renggo, wajahnya tetap datar, penuh tantangan. Melihat mereka semua, jantungku berdebar-debar. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan. Pak Renggo, rentenir, pemerasan, pengancaman, dan memanfaatkan orang lain untuk penyelundupan. Tito, bersekongkol dalam kejahatan, penipuan, dan penggelapan. Ibu Ratna, penganiayaan terhadap menantu, menyembunyikan aset secara ilegal, dan bersekongkol menyembunyikan kejahatan. Lintang, turut serta dalam percobaan pencurian aset. Aku duduk di barisan depan, mendengar setiap dakwaan dengan hati yang berat. Sakit, karena semua ini terjadi di dalam rumahku sendiri, tapi juga lega, karena akhirnya keadilan bersuara. Baskoro berdiri di sampingku, punggungnya tegak. Saat dipanggil sebagai saksi, ia menceritakan semuanya dengan runut, tanpa menambah atau mengurangi. Ketika menyinggung adegan aku dipaksa berlutut, suaranya merendah, dadanya naik turun. Istri saya, selama 3 tahun, menanggung penderitaan yang tak terhingga. Jika hari itu saya tidak pulang tepat waktu, mungkin ia sudah ambruk di halaman rumah kami. Seluruh ruangan berbisik. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Setelah persidangan yang panjang, hakim membacakan vonis. Pak Renggo, 12 tahun penjara. Tito, 5 tahun penjara. Lintang, 18 bulan masa percobaan. Ibu Ratna, 4 tahun penjara atas penganiayaan dan penggelapan aset. Ibu Ratna ambruk, menangis. Bunga, ibu minta maaf. Aku menatapnya, air mataku kembali jatuh. Bukan karena puas, tetapi karena sakit melihat ikatan keluarga yang telah hancur. Baskoro menggenggam tanganku. Bunga, semuanya sudah berakhir. Aku bersandar di bahunya, berbisik. Iya, kita sudah bebas. Saat meninggalkan pengadilan, hujan telah reda. Matahari menembus awan seolah memberi ketenangan. Sore itu, kami membereskan barang-barang di rumah yang akan segera disegel. Setiap barang membangkitkan kenangan, ada yang manis, ada yang pahit, tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku berani percaya bahwa esok hari aku akan hidup sebagai manusia seutuhnya. Saat kami sedang mengumpulkan dokumen, Baskoro menoleh padaku. Bunga, setelah semua ini selesai, kita tinggalkan tempat ini, ya? Kita mulai hidup baru di Jakarta. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Di sini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikenang. Kami berdiri di depan halaman, menatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum menguncinya. Sebuah babak kehidupan telah ditutup. Aku mengira hidupku akan tenang setelah ini, tapi saat kami hendak keluar dari gerbang, seorang pria berjas hitam mendekat. Posturnya tegap, matanya tajam, sikapnya sopan. Permisi, apakah benar ini dengan Bapak Baskoro Wijoyo?
Baskoro waspada. Iya. Saya sendiri. Bapak siapa? Pria itu sedikit membungkuk. Saya pengacara Ananta, perwakilan hukum dari grup Nusantara Jaya. Mendengar itu, kami berdua tertegun. Grup Nusantara Jaya adalah salah satu konglomerat properti terbesar di Indonesia. Untuk apa mereka mencari Baskoro? Pengacara itu membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk berkas. Kami datang atas wasiat dari almarhum Bapak Raden Mas Suryo Adiningrat, pendiri grup kami. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Aku menahan napas. Baskoro mengerutkan kening. Hal penting apa? Pengacara itu tersenyum tipis. Mengenai identitas Anda yang sebenarnya. Aku gemetar. Baskoro membeku. Dan saat itu, aku merasa sebuah pintu kehidupan yang sama sekali berbeda sedang terbuka di hadapan kami. Bapak, Ibu, jika Anda masih mendengarkan sampai di sini dan merasa ceritanya menarik, mohon berikan satu suka untuk kami. Jika Anda berada di posisi kami saat ini, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan mari kita lanjutkan, karena kejutan yang lebih besar masih menanti di depan. Aku berdiri membeku mendengar ucapan pengacara Ananta, identitas yang sebenarnya. Kata-kata itu bergema di kepalaku seperti lonceng, asing sekaligus menakut. Baskoro mengerutkan kening, suaranya pelan dan waspada. Tolong jelaskan lebih lanjut. Identitas apa? Pengacara Ananta membuka berkasnya, menunjukkan sebuah foto tua yang warnanya sudah memudar. Di foto itu, ada seorang pria paruh-baya yang tinggi kurus dengan tatapan teduh. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun dengan mata berbinar yang sangat kukenal. Aku terkejut. Baskoro juga terpaku. Pengacara Ananta menunjuk anak kecil itu. Ini adalah Anda, Pak Baskoro. Baskoro syok hingga mundur selangkah. Jantungku berdebar begitu kencang. Pak Ananta melanjutkan. Suaranya tenang namun tegas. Anda adalah cucu kandung dari almarhum Bapak Raden Mas Suryo Adiningrat, pendiri grup Nusantara Jaya, yang telah lama hilang. Ayah kandung Anda adalah Tuan Bagus Prawiro, putra satu-satunya beliau. Mulutku ternganga. Tanganku gemetar. Baskoro berdiri diam, wajahnya seolah baru saja ditampar. Beberapa saat kemudian, barulah ia bisa bersuara. Tidak. Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal. Saya sejak kecil tinggal di keluarga Wijoyo di desa ini, tidak ada yang pernah bilang saya dari keluarga lain. Pengacara Ananta mengangguk. Benar. Karena ayah Anda, Tuan Bagus Prawiro, meninggalkan rumah saat Anda baru berusia 3 tahun. Beliau ingin lari dari tekanan keluarga besar, jadi beliau membawa Anda dan ibu Anda ke desa, mengganti nama, dan memutus semua hubungan dengan keluarga Adiningrat. Aku merinding mendengarnya. Baskoro. Pewaris sebuah grup properti raksasa, pria yang pernah menjadi kuli bangunan, yang disiksa oleh keluarganya sendiri, yang bahkan sudah diadakan tahlilan selama 3 tahun, Pak Ananta mengeluarkan lebih banyak dokumen. Setelah Tuan Bagus Prawiro meninggal dalam sebuah kecelakaan, kakek Anda, Bapak Suryo Adiningrat, mencari Anda selama 20 tahun. Beliau tidak menyangka Anda menggunakan nama keluarga lain dan tinggal di desa terpencil ini. Baru setelah berkas penyelidikan tentang Anda masuk ke sistem data nasional, kami menemukan jejak Anda. Aku menoleh ke arah Baskoro, wajahnya pucat, matanya bergetar. Ia bertanya dengan suara serak, "Kakek, di mana beliau sekarang?" "Di rumah sakit. Kondisinya semakin lemah, dan beliau ingin bertemu Anda sekali lagi sebelum terlambat." Aku meletakkan tanganku di lengan Baskoro, merasakan getaran tubuhnya. Ia menggenggam tanganku erat, seolah mencari pegangan. Pengacara Ananta mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit. Ini adalah buku harian terakhir ayah Anda. Di dalamnya, Tuan Bagus Prawiro menuliskan segalanya. Alasan ia pergi, alasan ia ingin melindungi Anda dari perebutan kekuasaan di keluarga besar, dan harapannya jika suatu saat Anda bisa kembali. Aku menatap buku itu dengan hati yang pilu. 3 tahun aku kehilangan suami, disiksa, dan direndahkan. Ternyata, takdir sedang memutar balik arah dengan cara yang tak pernah terduga. Baskoro membuka buku harian itu, membalik beberapa halaman, lalu langsung menutupnya.
seolah takut tak bisa menahan emosi jika membaca lebih jauh. Ia mengangkat wajah, bertanya pelan, "Jika saya kembali ke keluarga itu, apa yang harus saya lakukan? Anda akan menjadi pewaris sah dari keluarga Adiningrat dan grup Nusantara Jaya," jawab pengacara itu dengan jelas. "Kakek Anda ingin Anda kembali untuk mengambil alih bisnis keluarga. Beliau telah menunjuk Anda dalam surat wasiatnya." Aku melihat kilasan getir di mata Baskoro. Ia bertanya, "Bagaimana dengan istri saya, Bunga?" Pengacara itu tersenyum. "Anda yang berhak memutuskan. Jika Anda menerima status Anda, maka Nyonya Bunga secara otomatis akan menjadi calon istri wakil direktur utama." "Aku bingung," berkata lirih. Saya hanya menantu dari desa. Saya takut tidak pantas." Pengacara itu menatapku dengan ramah. "Anda tidak perlu merasa pantas. Anda hanya perlu menjadi orang yang dipilih oleh Pak Baskoro." Kalimat itu membuatku terdiam. Baskoro menatapku, tangannya meremas pelan seolah memberiku kekuatan. "Bunga, dimanapun aku berada, aku ingin kamu ada di sisiku." Mataku berkaca-kaca. Seumur hidup, aku hanya ingin seorang pria yang melindungiku. Sekarang, takdir memberiku lebih dari itu, begitu besar hingga aku tak tahu harus senang atau khawatir. Pengacara itu berkata pelan, "Mohon Bapak dan Ibu bersiap-siap. Kakek Anda sudah menunggu." Baskoro mengangguk. Aku menatap rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Di dindingnya, masih ada bekas jelaga dari dupa di hari itu. Altar darurat sudah dibersihkan. Halaman itu tak lagi memiliki bayangan orang yang berlutut. Pintu rumah keluarga Wijoyo tertutup di belakangku, dan sebuah pintu lain lebih besar, lebih rumit, lebih gemerlap terbuka di hadapanku. Kami masuk ke dalam mobil. Jalanan desa perlahan menghilang di belakang kami. Aku menyandarkan kepala di bahu Baskoro, mendengar detak jantungnya yang kencang. Mungkin ia lebih syok daripadaku. Tapi dalam kalimat terakhirnya sebelum mobil melaju, aku mendengar sebuah ketegasan. "Bunga, aku akan menemui kakek. Tapi bagaimanapun takdir berubah, kamu tetap orang yang aku pilih." Aku mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, keluarga kaya raya bukanlah tempat yang damai. Dan kembalinya Baskoro pasti akan membuat banyak orang tidak senang. Babak baru telah dimulai. Babak yang penuh dengan badai yang berbeda. Mobil pengacara Ananta berhenti di depan sebuah vila megah milik Raden Mas Suryo Adiningrat saat senja baru saja tiba. Aku melangkah keluar dan merasa seperti masuk ke dunia lain. Gerbang besi setinggi 3 meter dengan ukiran rumit. Halaman yang dilapisi batu pualam putih seluas lapangan desa. Deretan pohon zaitun impor yang dipangkas rapi. Aku berdiri terpaku, jantungku berdebar kencang. Baskoro menatapku, menggenggam tanganku untuk menenangkan. "Jangan khawatir, aku di sini. Tapi aku tahu, apa yang akan terjadi tidak akan mudah." Masuk ke ruang tamu, aku terpana. Ruangan seluas lobi hotel. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal, sofa kulit berwarna krem, dan aromaterapi yang mewah menguar di udara. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, mengenakan gaun sutra berwarna marun, menatap kami dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, khas wanita kaya yang terbiasa memandang rendah orang lain. Ia bertanya, suaranya tidak menyembunyikan nada meremehkan. "Ini yang namanya Baskoro?" Pengacara Ananta menjawab, "Benar, Tante Laras. Ini Bapak Baskoro Wijoyo, cucu yang selama ini dicari oleh Bapak Suryo." Wanita itu, yang ternyata Tante Larasati, mengerutkan kening. Tapi kelihatannya tidak mirip, auranya berbeda. Dan, gadis ini siapa? Tatapannya beralih padaku, penuh penghinaan. Aku hanya bisa menunduk sopan. "Saya Bunga Puspitasari, istri Mas Baskoro." Mendengar itu, ia terkejut, matanya menajam. "Istri? Jadi kamu sudah menikah? Dengan gadis biasa seperti ini?" Aku menelan ludah. Kata gadis biasa itu penuh makna. Di lingkungan ini, biasa berarti tidak sepadan. Baskoro maju selangkah di depanku, suaranya tenang. "Dia adalah orang yang menemani saya melalui semua kesulitan, Tante. Tanpa Bunga, mungkin saya tidak akan hidup sampai hari ini." Tante Larasati mendengus pelan, lalu berbalik,
kakekmu sudah menunggu di atas, ikut aku, kami masuk ke dalam kamar. Raden Mas Suryo Adiningrat, kakek Baskoro, terbaring di ranjang yang tampak sederhana namun mewah. Beliau sudah sangat lemah. Saat melihat Baskoro, matanya berbinar. Baskoro. Baskoro melangkah maju, suaranya tercekat. Kakek. Ia menggenggam tangan kakeknya. Kakek Suryo dengan tangan gemetar menyentuh wajah Baskoro, air matanya mengalir, mirip, persis seperti ayahmu. Dulu ayahmu juga sebaik ini. Aku berdiri di belakang, hatiku tersentuh. Serumit apapun keluarga ini, ikatan darah di antara mereka begitu nyata. Kakek Suryo menoleh padaku. Kamu istrinya. Nak, aku mengangguk sopan. Iya, Kek. Saya Bunga. Beliau menggenggam tanganku, suaranya lemah tapi jelas. Terima kasih sudah menjaga cucu kakek selama ini. Tenggorokanku tercekat. Aku menunduk. Itu sudah kewajiban saya, Kek. Tante Larasati langsung menyela. Tapi, ayah, status Baskoro sekarang sangat penting. Dia pewaris. Sedangkan Bunga ini, latar belakangnya seperti apa? Apa dia pantas untuk keluarga dan citra perusahaan kita? Wajahku memerah, tapi anehnya aku tidak merasa terhina. 3 tahun di rumah mertua lama telah membuatku kebal. Ucapan ini hanya seperti angin lalu. Baskoro menjawab lugas, Tante Laras, saya menikah untuk seumur hidup, bukan untuk mempercantik silsilah keluarga. Tante Larasati menggeram. Ucapanmu itu sama saja dengan meremehkan keluarga ini. Kakek Suryo menghela napas, mengangkat tangan untuk menghentikan mereka. Tidak ada yang boleh menghina istri cucuku. Suaranya lemah, tetapi penuh wibawa. Tante Larasati langsung terdiam. Kakek Suryo menatap lurus ke arah Baskoro. Kakek ingin kamu mengambil alih perusahaan. Tapi sebelumnya, kamu harus belajar semua aturan keluarga. Dan Bunga juga harus belajar. Aku terkejut. Belajar, Kek? Beliau mengangguk. Menjadi menantu di keluarga besar tidak mudah. Cara bicara, cara duduk, cara bersikap, semuanya harus sesuai. Apa kamu sanggup menanggung tekanan ini? Aku menggigit bibir. Teringat saat aku diperintah seperti pembantu oleh Ibu Ratna. Jika aku bisa bertahan di neraka itu, di tempat mewah ini pun aku bisa berusaha. Aku menunduk. Jika kakek percaya, saya akan berusaha sekuat tenaga. Mendengar itu, Tante Larasati tertawa sinis. Semoga saja kamu tidak mempermalukan keluarga. Aku tetap sopan. Saya akan berusaha agar tidak ada yang perlu khawatir. Hari-hari berikutnya, aku memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Aku harus belajar cara memegang gelas anggur, cara duduk agar tidak terlihat kampungan, cara berbicara di pesta mewah, bahkan cara tersenyum. Satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk membuat semua mata tertuju padaku, menghakimi. Suatu hari, aku tidak sengaja menjatuhkan piring di acara keluarga. Suaranya nyaring di tengah ruangan yang sunyi, wajahku memerah saat memungut pecahannya. Di belakangku, ku dengar bisikan. Benar-benar menantu dari desa. Tidak akan cocok, paling juga bertahan sebentar. Kakek kasihan saja makanya menerima. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, tanpa air mata, tanpa pembelaan. Aku tidak mau terlihat lemah. Baskoro selalu di sisiku, diam-diam meremas tanganku setiap kali aku gugup. Ia selalu berkata, Bunga, jangan takut, ada aku. Tapi semakin hari aku semakin sadar, keluarga kaya raya tidak pernah damai. Tatapan sinis semakin banyak, bisikan di belakang semakin tajam, dan aroma kebencian di udara membuatku lebih sesak daripada saat dipaksa berlutut dulu. Suatu malam, saat aku menaiki tangga, aku mendengar 2 orang kerabat sedang bergosip. Kudengar kakek akan segera mengalihkan asetnya ke Baskoro. Habislah kita. Si Bunga itu pasti merasa menang lotre. Jangan biarkan dia naik ke kepala. Tipe seperti itu bisa menusuk dari belakang. Kita harus waspada. Aku berdiri membeku. Di mata mereka, aku adalah perampok harta. Padahal yang kuinginkan hanyalah hidup tenang bersama Baskoro. Aku kembali ke kamar, hatiku sakit. Baskoro melihat wajahku muram dan bertanya, ada yang mengganggumu?
Aku menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku sudah biasa. Tapi di dalam hati, firasat buruk semakin besar. Aku merasa kegelapan sedang mendekat, dan kali ini bukan dari orang asing, melainkan dari keluarga ini sendiri. Sejak melangkah masuk ke rumah kakek Baskoro, aku selalu merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Sedikit saja guncangan, lapisan itu akan retak. Dan benar saja, guncangan itu akhirnya datang, lebih kencang dari yang kubayangkan. Pagi itu, saat aku turun untuk sarapan, aku melihat pengacara Ananta sedang berbicara serius dengan Baskoro di ruang tamu. Wajah mereka begitu tegang. Aku mendekat. Ada apa, Mas? Baskoro menoleh. Matanya berat. Ia memberikan ponselnya padaku. Bunga, lihat ini. Aku membukanya, dan jantungku seolah diremas. Di layar, terpampang sebuah artikel yang sedang viral di media sosial, menantu durhaka, tinggalkan keluarga demi harta, jadi nyonya besar hanya 3 bulan setelah suami dipenjara. Di bawahnya, ratusan komentar menyerangku. Mereka menyebutku wanita materialistis, pengkhianat, bahkan menuduhku menggunakan cara licik untuk merebut hati keluarga kaya. Aku berdiri terpaku, tanganku gemetar. Tapi yang membuatku lebih lemas adalah foto yang menyertainya. Itu adalah fotoku saat keluar dari mobil mewah keluarga Adiningrat. Sudut pengambilannya membuat senyumanku terlihat penuh perhitungan. Napasku sesak. Siapa? Siapa yang menyebarkan ini? Pengacara Ananta menjawab dengan suara berat. Orang yang menyebarkannya adalah Ibu Ratna. Aku membeku. Baskoro mengepalkan tangannya. Ibu, beraninya dia melakukan ini. Pengacara itu mengangguk. Beliau mendapat grasi lebih awal karena berkelakuan baik. Begitu keluar, beliau langsung menghubungi beberapa kenalan lamanya. Beberapa foto dari acara keluarga yang bocor dibelinya, lalu disebarkan ke media-media gosip. Aku terduduk, kakiku lemas. Kenapa dia melakukan ini? Aku sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Baskoro memegang bahuku. Bukan kamu sasarannya, Bunga. Dia menyerangku. Dia tahu kelemahanku adalah kamu. Aku langsung mengerti. Kehormatan. Keluarga Adiningrat sangat menjaga citra. Satu noda kecil saja bisa dimanfaatkan oleh pesaing untuk menghancurkan reputasi perusahaan. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, media besar mulai memberitakan kehidupan pribadiku dan Baskoro. Cucu pendiri Nusantara Jaya tersandung skandal istri, calon Nyonya Adiningrat, pantaskah? Aku membacanya dengan hati yang kalut. Kata-kata jahat itu seperti pisau. Semua usahaku selama ini hancur oleh satu artikel jahat. Puncaknya adalah rapat darurat Dewan Direksi. Mereka meminta Baskoro menjelaskan skandal ini. Di ruang rapat, aku duduk di samping Baskoro, tak berani mengangkat wajah. Seorang direktur senior berkata, Baskoro, kami tidak peduli urusan pribadimu, tapi jika ini mempengaruhi citra perusahaan, kami harus meninjau ulang posisimu sebagai pewaris. Yang lain menimpali, kamu harus mempertimbangkan apakah pantas membiarkan istrimu terus tampil di publik. Aku meremas tanganku hingga kuku menancap di kulit. Aku mengerti maksud mereka. Mereka ingin aku menghilang dari hidup Baskoro. Tapi Baskoro menggebrak meja dan berdiri. Saya menikah dengan siapa adalah hak saya. Dan saya tegaskan, istri saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ruang rapat hening. Seorang direktur berdeham. Tapi rumor tetaplah rumor. Kamu tidak bisa meralatnya satu persatu. Baskoro mengepalkan tangan, suaranya merendah. Saya akan menemukan dalangnya, dan saya akan membuktikan istri saya tidak bersalah. Rapat yang tegang itu akhirnya selesai, tapi aku tahu ini baru permulaan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap lampu kota yang gemerlapan. Baskoro masuk dan duduk di sampingku. Bunga, kamu baik-baik saja? Aku menggeleng. Tidak. Aku lelah, Mas. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Baskoro menggenggam kedua tanganku, suaranya setegas baja. Aku sudah bilang, apapun yang terjadi, kamu tetap orang yang aku pilih. Aku memeluknya erat. Air mataku akhirnya tumpah di bahunya. Tapi aku takut. Aku takut mereka akan menghancurkanmu. Baskoro mengusap rambutku.
Aku tidak takut. Aku hanya takut satu hal, kamu melepaskan tanganku. Aku menggeleng kuat. Tidak akan pernah. Sampai mati pun tidak akan. Baskoro tersenyum tipis, kalau begitu percayalah padaku, Ibu Ratna bukan hanya ingin mencemarkan nama baik kita, dia punya rencana yang lebih besar. Aku terkejut. Rencana apa? Baskoro menatap ke depan, matanya menjadi gelap. Dia punya kartu as. Sesuatu yang berhubungan dengan surat wasiat ayahku. Aku menahan napas. Baskoro melanjutkan, aku baru dapat kabar dari Lintang. Dia ingin bertemu denganmu. Katanya, Ibu Ratna akan membongkar rahasia itu. Punggungku terasa dingin. Lintang mungkin sudah menyesal, tapi Ibu Ratna tidak. Ia telah menjadi orang yang berbeda setelah keluar dari penjara. Dan apa yang ada di tangannya bisa menghancurkan seluruh keluarga ini. Aku menatap Baskoro, suaraku gemetar tapi tegas. Kalau begitu, biarkan aku bertemu Lintang. Aku harus tahu apa yang dia inginkan. Baskoro memegang bahuku erat. Bunga, ini berbahaya. Aku menarik napas dalam-dalam. 3 tahun lalu, aku berlutut di bawah terik matahari dan dia tidak punya belas kasihan. Sekarang aku sudah berdiri, aku tidak takut lagi. Baskoro menatapku lama, lalu mengangguk. Baik. Kamu temui Lintang, tapi aku ikut. Aku menggenggam tangannya, merasakan badai besar sedang mendekat. Dan kali ini, aku bukan lagi bunga yang lemah. Aku adalah orang yang akan menghadapi kegelapan masa lalu untuk melindungi pria yang sedang menggenggam tanganku. Malam itu, setelah Baskoro mengatakan Lintang ingin bertemu, hatiku gelisah. Aku tidak tahu apa yang ingin ia sampaikan, tetapi firasatku mengatakan ini bukan hal sepele. Lintang, meskipun sudah dihukum, adalah saksi dari terlalu banyak rahasia keluarga Wijoyo. Sekitar pukul 6 sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, "Mbak, aku di kafe ujung jalan, depan gerbang komplek. Mbak bisa ke sini?" Aku menelan ludah. "Mas, ayo kita pergi." Ia mengangguk, menggenggam tanganku erat. "Baik bertemu Lintang atau siapapun, aku tidak akan meninggalkanmu." Kafe itu cukup sepi, lampu kuningnya temaram, tetapi suasananya tegang. Saat kami masuk, Lintang sedang duduk di pojok, mengenakan topi untuk menutupi separuh wajahnya. Ia tampak kurus dan kuyu, jauh berbeda dari citra adik ipar yang angkuh dulu. Melihat kami, ia langsung berdiri, matanya merah, tetapi tak ada lagi tatapan menantang, yang ada hanyalah ketakutan dan keputusasaan. "Mas Baskoro, Mbak Bunga, maafkan aku." Aku terdiam. Sebuah permintaan maaf dari Lintang terasa seperti angin yang bertiup ke arah berlawanan. Bukan karena aku benci, tetapi karena aku tak pernah menyangka hari ini akan datang. Baskoro tetap tenang, "Kalau ada yang mau kamu bicarakan, duduklah." Lintang duduk dengan gemetar. Tangannya saling meremas hingga pucat. Suaranya serak. "Aku tahu ibu sedang melakukan hal yang mengerikan. Bukan hanya menyebar fitnah tentang Mbak Bunga. Ibu mau menghancurkan perusahaan kakek untuk balas dendam." Aku membeku. "Lintang, jelaskan. Balas dendam apa?" Lintang terengah-engah. "Ibu pikir, keluarga kaya ini yang sudah merenggut hidup Mas Baskoro. Ibu pikir kalau keluarga kakek menemukan Mas, Ibu dan Tito tidak akan punya tempat lagi? Ibu benci, dan dia mau menyeret semuanya jatuh bersamanya." Aku melihat tangan Baskoro mengepal. "Lintang, apa yang bisa ibu lakukan? Atas dasar apa?" Lintang melihat sekeliling, cemas, seolah takut ada yang mendengar. Ia merendahkan suaranya. "Ibu punya sesuatu. Sesuatu yang kalau dibongkar, bisa membuat seluruh keluarga ini gempar." Aku merinding. "Apa itu?" Lintang mengeluarkan sebuah amplop tipis dari tasnya. Ia meletakkannya di meja, tetapi tidak membukanya. Ia hanya menatapnya dengan takut. "Ini salinannya. Salinan dari surat wasiat lama, surat wasiat ayah Mas Baskoro." Aku menutup mulut, nyaris berdiri. "Surat wasiat ayah Baskoro?" Baskoro menatap tajam amplop itu. "Ayahku memang meninggalkan surat wasiat, tapi kakek bilang surat itu tidak sah karena ayah meninggal mendadak. Bagaimana ibu bisa punya ini?" Lintang gemetar. "Karena
Karena dulu ayahku adalah orang yang dipercaya oleh Tuan Bagus Prawiro untuk menyimpan salinannya. Setelah ayahku meninggal, ibu menyimpannya seperti jimat. Awalnya ibu tidak tahu nilainya, tapi setelah masuk penjara, ibu berpikir banyak dan memutuskan untuk menggunakannya untuk menjatuhkan keluarga kakek. Suaraku tercekat. Menjatuhkan bagaimana? Lintang berkata pelan, di dalam surat wasiat lama itu, ayah Mas Baskoro menulis bahwa jika terjadi sesuatu padanya, seluruh asetnya akan diserahkan pada orang lain, bukan Mas Baskoro. Jantungku berhenti berdetak. Baskoro menggeleng, suaranya keras. Tidak mungkin, ayah tidak akan pernah melakukan itu. Lintang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya Mas. Tapi Ibu mau menggunakan ini untuk menuduh kakek telah memalsukan surat wasiat dan bahwa kematian ayah Mas Baskoro itu janggal. Suasana membeku. Aku terengah-engah. Maksudmu? Ibumu mau memfitnah kakek Suryo membunuh ayah Mas Baskoro untuk merebut warisan? Lintang mengangguk, air matanya jatuh. Benar. Ibu sedang menghubungi beberapa wartawan. Katanya kalau tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan membongkar semuanya di sebuah acara besar. Dia ingin keluarga kaya ini merasakan akibatnya. Aku merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rencana Ibu Ratna jauh lebih jahat dari yang kubayangkan. Baskoro terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara serak, Lintang, di mana surat wasiat yang asli? Lintang menjawab pelan, sudah dibakar. Ibu membakarnya, tapi menyimpan salinan dan hasil pindaiannya. Ada juga rekaman suara ayah. Beberapa kalimat yang tidak jelas sebelum beliau kecelakaan. Ibu mau mengeditnya agar seolah-olah menjadi bukti. Mendengar itu, keringat dinginku mengalir. Baskoro bertanya lagi, di mana ibu sekarang? Di sebuah losmen murah dekat terminal Pulau Gadung. Aku bisa berikan alamatnya, tapi Mas Mbak, jangan sampai ibu tahu aku yang memberitahu. Kalau ibu marah, dia bisa nekat. Lintang terisak. Aku tahu ibu salah, tapi aku tidak mau ibu menghancurkan dirinya sendiri dan keluarga Mas Baskoro. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Terima kasih sudah jujur. Lintang menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Maafkan semua yang pernah kulakukan pada Mbak. Aku menghela napas. Lintang, kalau kamu mau berubah, belum terlambat. Baskoro meletakkan tangannya di kepala adiknya, suaranya berat tapi hangat. Yang penting, jangan biarkan ibu melakukan kesalahan lagi. Lintang mengangguk berulang kali. Saat kami keluar dari kafe, hari sudah gelap. Angin sepoi-sepoi meniup aroma bunga melati. Indah, tetapi terasa dingin. Baskoro menggandeng tanganku, bunga. Ibu mungkin sudah kehilangan kendali. Dia merasa seluruh dunia mengkhianatinya. Aku menatap langit yang gelap, jadi, apa yang akan kita lakukan? Baskoro meremas tanganku. Menjawab dengan suara yang dingin. Kita harus selangkah lebih maju. Kalau kita biarkan ibu menyebar bukti palsu di acara besar, seluruh perusahaan akan hancur. Kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Aku menatapnya. Di matanya, kulihat ada badai sekaligus tekad. Untuk pertama kalinya, aku bukan lagi korban pasif. Aku akan berdiri bersama Baskoro melawan kegelapan masa lalu, dan aku tahu pertempuran terbesar ada di depan mata. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku pusing. Apa yang dikatakan Lintang bukan lagi sekadar peringatan, melainkan alarm bahaya. Jika Ibu Ratna menyebar bukti palsu di acara besar, itu tidak hanya akan mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga bisa menghancurkan reputasi kakek Suryo dan seluruh grup Nusantara Jaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, kita tidak bisa hanya menunggu. Kalau ibu benar-benar melakukannya, semuanya akan hancur. Baskoro menatapku, matanya kalut tetapi tegas. Aku tahu, tapi ibu, dia nekat dan penuh dendam, sulit ditebak. Aku meremas tangannya. Kalau begitu, kita harus membuatnya masuk ke dalam jebakan kita sendiri. Baskoro mengangkat alis. Maksudmu, aku berhenti di tengah koridor rumah kakek. Aku punya ide. Kalau kita mau dia menyebar bukti palsu, kita harus memberinya panggung yang sempurna. Baskoro terkejut.
Tapi itu bukannya malah akan membuat kekacauan? Aku menggeleng. Tidak. Jika kita sudah bersiap dari awal dan membiarkan semua orang menyaksikan dia membongkar kebohongannya sendiri, maka semua yang dia lakukan akan menjadi bumerang. Baskoro terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bunga, aku tidak menyangka kamu bisa berpikir sejauh ini. Aku ikut tersenyum, meski hatiku masih berdebar cemas. Mas, 3 tahun di rumah ibumu, pelajaran terbesar yang kudapat adalah, untuk bertahan hidup, kita harus berpikir selangkah lebih maju. Baskoro menggenggam tanganku, aku takut kamu kelelahan. Aku bersandar di bahunya. Lelah, tapi aku tidak takut lagi. Keesokan harinya, aku bertemu pengacara Ananta untuk membahas rencana ini. Di ruang rapat kecil, ia mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk perlahan. Ide Anda sangat berani. Jika kita membiarkan Ibu Ratna mengungkap buktinya di acara terbesar perusahaan, kita bisa langsung membantahnya dan membuktikan konspirasinya. Aku bertanya, tapi kapan waktu yang tepat? Pengacara itu menjawab, acara perayaan ulang tahun ke-25 Grup Nusantara Jaya akan diadakan akhir pekan ini. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah acara paling penting, dihadiri ratusan tokoh ternama dan media. Jika Ibu Ratna beraksi di sana, efeknya akan luar biasa. Tapi jika kami siap, kami bisa membalikkan keadaan. Baskoro yang duduk di sampingku bertanya, tapi bagaimana cara membuat ibu datang ke acara itu? Dan bagaimana membuatnya percaya bahwa saat itulah waktu yang paling tepat? Aku berkata perlahan, biar aku yang urus. Keduanya menatapku. Aku melanjutkan, Ibu Ratna punya 3 kelemahan, dendam, harga diri, dan sifat gegabah. Cukup aku muncul di hadapannya dan bilang bahwa keluarga akan mengumumkan Mas Baskoro sebagai pewaris resmi, dia pasti tidak akan tahan. Dia akan berpikir, jika tidak bertindak sekarang, dia akan kehilangan kesempatannya selamanya. Pengacara Ananta mengangguk, matanya berbinar. Anda ingin memancingnya keluar di depan semua orang. Benar, Baskoro cemas. Tapi, Bunga, dia bisa menyakitimu. Aku tersenyum. Sejak hari dia memaksaku berlutut, aku sudah tidak takut lagi. Kali ini, biarkan aku yang mengakhirinya. Baskoro menyentuh pipiku, tempat yang pernah ditampar ibunya. Aku tidak mau kamu menghadapinya sendirian. Aku menatapnya dengan senyum tenang. Aku tidak sendirian. Aku punya Mas, dan aku yakin, kali ini kita akan menang. Malam itu, aku pergi ke losmen tempat Lintang bilang ibunya tinggal. Baskoro bersikeras ikut. Kamu yang menghadapinya, tapi aku harus ada di belakangmu, katanya. Kami berdiri di depan kamar yang gelap dan pengap. Ibu Ratna membuka pintu. Ia tampak kuyu, rambutnya acak-acakan, matanya penuh kebencian. Melihatku, wajahnya langsung berubah. Beraninya kamu datang ke sini. Aku berdiri tegak, suaraku tenang. Aku datang untuk memberitahu, ibu tidak perlu menunggu lama lagi. Akhir pekan ini, keluarga akan secara resmi mengumumkan Mas Baskoro sebagai pewaris. Ibu Ratna terperanjat, matanya melotot. Pewaris? Dia? Dan kamu? Kamu mau jadi nyonya besar, begitu? Aku menjawab dengan jelas. Itu keputusan kakek. Ibu tidak bisa mengubahnya. Ia tertawa sinis. Kalian pikir aku tidak punya apa-apa? Surat wasiat lama itu akan kubongkar. Kita lihat saja apa orang tua itu masih bisa berkelit. Jantungku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Baskoro maju, suaranya setegas baja. Ibu, hentikan. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu Ratna menyeringai. Tidak. Aku akan membuat kalian semua yang kehilangan segalanya. Aku menatap lurus ke matanya, mengucapkan kalimat kunci. Kalau ibu sudah memutuskan, pilihlah waktu yang tepat. Akhir pekan nanti di acara perusahaan, di sana ada banyak sekali wartawan. Kalau ibu membongkarnya di sana, itu akan jadi pukulan paling telak. Ibu Ratna tertegun lalu tersenyum penuh kemenangan. Terima kasih atas sarannya. Terserah ibu, kataku pelan. Aku hanya memberitahu. Kalau mau menyerang, seranglah habis-habisan. Ia melipat tangan, matanya berbinar karena dendam. Tenang saja. Aku akan membuat kalian hancur dalam 1 malam.
Setelah itu, kami pergi. Saat melangkah keluar dari lorong yang gelap, Baskoro menggenggam tanganku erat. Bunga, bagaimana kamu bisa setenang itu? Aku menatapnya, tersenyum tipis. Karena aku tahu, dia baru saja masuk ke dalam perangkap yang kusiapkan. Baskoro menatapku lama, lalu berbisik, Bunga, kamu benar-benar wanita yang tidak bisa aku lepaskan. Aku menatap langit malam yang berbintang. Aku tahu, pertempuran terbesar akan terjadi akhir pekan ini, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, akulah yang memegang kendali. Hari perayaan ulang tahun ke-25 Grup Nusantara Jaya digelar dengan begitu megah. Lobi utama dihiasi ratusan anggrek putih, cahaya lampu kristal keemasan menerangi ruangan. Aku berdiri di samping Baskoro, jantungku berdebar kencang. Meskipun sudah bersiap, malam ini terlalu banyak yang dipertaruhkan di hadapan ratusan tamu penting. Baskoro menatapku merapikan sedikit gaunku. Kamu masih bisa berubah pikiran. Aku tersenyum tipis, meski tanganku sedikit gemetar. Tidak. Ini saatnya aku berdiri tegak, bukan mundur. Pengacara Ananta mendekat dan mengangguk. Semua sudah siap. Bukti asli, rekaman suara utuh, dan buku harian Tuan Bagus Prawiro ada di tangan saya. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Saat musik pembukaan bergema, semua orang duduk. Para pebisnis besar dan media massa memenuhi ruangan. Kakek Suryo, yang kondisinya lemah, duduk di barisan kehormatan bersama Baskoro, dan aku di sampingnya. Suasananya begitu khidmat, tepat saat semua orang fokus pada pidato pembukaan. Brak. Pintu utama di belakang terbuka dengan keras. Sosok seorang wanita masuk dengan langkah tergesa-gesa. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Itu Ibu Ratna. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Sepertinya mau membuat onar. Bukankah itu ibu kandung Pak Baskoro? Jangan-jangan skandal kemarin itu benar. Aku menarik napas perlahan. Baskoro berdiri, wajahnya menjadi gelap. Ibu, mau apa ibu ke sini? Tapi Ibu Ratna tidak memandangnya. Ia menatap tajam ke arah kakek Suryo, suaranya lantang penuh dendam. Hari ini saya datang untuk mengungkap kebenaran. Seluruh ruangan hening. Lampu sorot menyorot wajahnya yang tirus. Ia mengangkat setumpuk kertas. Ini adalah surat wasiat asli dari almarhum Bagus Prawiro, ayah Baskoro. Surat ini menyatakan pewarisnya adalah orang lain, bukan keluarga ini. Suara gumaman menyebar seperti api. Kakek Suryo terkejut. Kamu memfitnah apa? Ibu Ratna tertawa sinis. Memfitnah? Ini salinan yang ditulis tangan oleh almarhum sendiri. Semua orang di sini berhak tahu kebenaran yang telah disembunyikan keluarga ini selama bertahun-tahun. Ia mengangkat tinggi-tinggi kertas itu. Para wartawan langsung mengambil gambar. Aku menggenggam tangan Baskoro di bawah meja, berbisik, sudah waktunya. Pengacara Ananta mengangguk, melangkah ke panggung dengan tenang. Permisi, saya ingin bertanya, katanya dengan suara jelas. Ibu Ratna, dari mana Anda mendapatkan surat wasiat itu? Ibu Ratna tertawa. Saya tidak mencurinya. Almarhum sendiri yang menitipkannya pada kerabat saya. Ini kebenaran, kalian tidak bisa menutupinya. Pengacara Ananta mengangguk. Kalau begitu, silakan putar rekaman suara yang sudah Anda siapkan. Ibu Ratna menyeringai. Mau dengar? Baik. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman. Suara seorang pria terdengar serak dan terputus-putus. Harta, jangan berikan pada Suryo. Serahkan pada. Suara itu terpotong. Seluruh ruangan riuh. Aku menatap Baskoro, ia mengangguk. Pengacara Ananta mengangkat tangan. Hadirin sekalian, itu adalah rekaman yang sudah diedit. Ibu Ratna menggeram. Anda memfitnah saya. Saya punya rekaman lengkapnya, jawab pengacara itu. Dan ini adalah hasil analisis frekuensi suara yang membuktikan rekaman Anda telah diubah. Ia memberi isyarat pada tim teknis. Layar LED besar di belakang panggung menyala, menampilkan dua rekaman yang diputar bersamaan. Satu milik Ibu Ratna, satu lagi yang utuh. Semua orang bisa mendengar dengan jelas. Serahkan pada anakku, pada Baskoro, bukan orang lain. Aku hanya ingin dia tumbuh dengan damai.
Suara almarhum Bagus Prawiro di rekaman asli penuh dengan kasih sayang, bukan kebencian. Seluruh ruangan gempar. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Tidak, tidak mungkin. Dari mana Anda mendapatkannya? Pengacara Ananta dengan tenang menunjukkan dokumen lain. Buku harian asli Tuan Bagus Prawiro, yang disimpan oleh kakek Suryo selama 20 tahun. Di dalamnya tertulis jelas, satu-satunya pewaris yang ia percaya adalah putranya, Baskoro Wijoyo. Lalu, pengacara itu menatap tajam Ibu Ratna. Sedangkan Anda telah menggunakan kebencian untuk merekayasa semuanya. Anda merencanakan konspirasi untuk menghancurkan sebuah perusahaan hanya karena iri dan dendam pribadi. Ruangan meledak, kilatan kamera tak henti-hentinya. Kakek Suryo gemetar, ditopang oleh asistennya. Baskoro melangkah ke panggung, matanya sedih tapi tegas. Ibu, aku mohon, hentikan. Ini yang terakhir kalinya. Ibu Ratna menjerit putus asa. Tidak, aku melakukan ini semua untukmu. Untukmu, anak lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Baskoro tercekat. Tidak Bu, Ibu melakukan ini demi kebencian Ibu sendiri. Aku melangkah perlahan mendekati panggung. Mataku bertemu dengan matanya, tatapan yang dulu membuatku gemetar. Tapi hari ini, aku berdiri tegak. Aku berkata pelan, Bu, saya sudah memaafkan Ibu sejak lama. Tapi apa yang Ibu lakukan hari ini bukan untuk saya, melainkan untuk dendam Ibu sendiri. Ibu Ratna menatapku tajam. Diam kamu. Aku paling benci kamu. Aku tersenyum tipis. Saya tahu. Tapi saya tidak membenci Ibu lagi. Tatapannya goyah. Hanya sesaat, lalu ia terhuyung mundur. Tepat saat itu, dua petugas keamanan mendekat. Pengacara Ananta berkata dengan tegas, kami akan membawa Anda ke kantor untuk dimintai keterangan atas tindakan penyebaran bukti palsu dan membuat kerusuhan. Ibu Ratna meronta-ronta. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku harus menghancurkan keluarga ini. Tapi suaranya tenggelam oleh tepuk tangan yang membahana dari bawah. Aku terkejut. Para pebisnis berdiri, memberikan tepuk tangan meriah untuk Baskoro dan kebenaran yang baru saja terungkap. Wajah Baskoro yang tegang perlahan menjadi lega. Ia berbalik menatapku, matanya seolah baru saja terbebas dari rantai tak terlihat yang mengikatnya selama lebih dari 20 tahun. Aku menghela napas, air mataku mengalir begitu saja. Saat acara selesai, Baskoro membawaku keluar lobi, menggenggam tanganku erat. Bunga, kamu berhasil. Kamu menyelamatkan semuanya. Aku menggeleng. Bukan aku. Ini Mas, pengacara Ananta, dan kebenaran. Baskoro menatapku lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuat hatiku terenyuh. Tanpa kamu, tidak akan ada hari ini. Aku bersandar di bahunya, merasa seperti baru saja melewati jurang yang dalam. Tapi aku juga tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih ada riak-riak gelombang di depan sebelum kami benar-benar bisa melangkah menuju kedamaian. Setelah malam acara itu, opini publik berbalik drastis. Artikel-artikel yang mencemarkan namaku dihapus. Klarifikasi dan video analisis dari tim hukum menyebar dengan cepat. Kukira semuanya akan tenang, tetapi badai di dalam keluarga Adiningrat justru baru akan dimulai. Keesokan paginya, kakek Suryo meminta rapat keluarga darurat. Meskipun lemah, beliau tetap duduk di kursi utama. Tante Larasati dan beberapa kerabat lain tampak tidak senang melihatku di samping Baskoro. Tante Larasati langsung berkata, Ayah, soal kejadian semalam sudah jelas. Tapi sekarang kita perlu membahas yang lebih penting, posisi pewaris. Saya rasa ada banyak risiko jika Baskoro yang memegang kendali, apalagi dengan istrinya yang baru saja tersandung skandal. Aku mengangkat kepala, bukan karena tersinggung, tetapi karena betapa tidak tahu malunya ucapan itu. Tapi aku diam, membiarkan Baskoro yang menjawab. Ia menatap Tante Larasati, suaranya tenang tapi tajam. Skandal itu dibuat oleh ibu saya, dan saya sendiri yang sudah menyelesaikannya. Jika Tante mau menilai, nilailah kemampuan saya, jangan bawa-bawa istri saya. Tante Larasati tersenyum sinis. Kemampuan? Kamu baru kembali beberapa minggu, kamu belum mengerti apa-apa tentang perusahaan ini. Aku melihat tangan Baskoro mengepal. Kakek Suryo mengetukkan tongkatnya. Laras, diam. Dulu Bagus sendiri yang bilang pada ayah. Jika terjadi apa-apa,
Orang yang paling punya integritas adalah cucu ayah ini. Wajah Tante Larasati menegang, tapi ia masih menyindir. Tapi soal pernikahannya, apa istrinya itu pantas menjadi nyonya besar? Kami hanya khawatir, citra perusahaan akan terpengaruh. Aku memejamkan mata. Baskoro menoleh padaku, lalu berkata dengan tegas, siapapun saya, apapun jabatan saya, Bunga tetap istri saya. Jika keluarga ini tidak bisa menerimanya, maka saya juga tidak akan menerima posisi pewaris. Suasana membeku. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca karena terharu. Kakek Suryo menatap Baskoro lama, lalu tersenyum lemah. Baskoro, kamu persis seperti ayahmu dulu, setia dan berprinsip. Mendengar itu, para kerabat mulai berbisik. Seorang paman menatapku sinis. Anak ini kelihatannya sopan. Tapi untuk bisa masuk ke keluarga ini, butuh lebih dari itu. Keluarga kaya tidak sesederhana urusan bertengkar dengan mertua di desa. Aku tersenyum tipis. Paman benar. Dulu di rumah mertua, saya tidak diizinkan bicara. Tapi di keluarga ini, saya rasa saya punya hak untuk menjawab. Seluruh ruangan menatapku, seolah aku baru saja melakukan hal yang sangat berani. Aku berdiri, menjaga suaraku tetap tenang. Saya tahu latar belakang saya rendah, saya tahu orang menyebut saya menantu dari desa. Tapi, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Pengalaman 3 tahun terakhir sudah cukup mengajarkan saya satu hal. Kaya atau miskin, manusia hanya berharga jika mereka hidup dengan baik. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku melanjutkan, saya tidak akan meminta siapapun untuk menerima saya. Tapi jika perusahaan ini butuh seorang istri yang berdiri di belakang untuk mendukung Baskoro, saya bisa melakukannya. Saya pernah menanggung tuduhan dari seluruh keluarga suami saya. Saya juga bisa menanggung badai dari keluarga ini. Kakek Suryo tersenyum puas. Wajah Tante Larasati memucat. Baskoro menyentuh punggungku pelan, seolah memberikan pujian tanpa kata. Rapat itu berakhir setelah hampir 2 jam. Tapi tatapan para kerabat padaku telah berubah total. Bukan lagi simpati, melainkan kewaspadaan. Dan itulah yang membuatku paling khawatir. Malamnya, aku dan Baskoro duduk di balkon. Kota di bawah kami berkelip-kelip. Baskoro memelukku dari belakang. Kamu lelah? Aku bersandar padanya. Lelah, tapi aku baik-baik saja. Baskoro menghela napas. Mereka tidak akan mudah menerimamu. Dan aku merasa mereka sedang merencanakan sesuatu. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya, apa yang mereka inginkan darimu? Baskoro menatap kejauhan. Kekuasaan. Semua orang menginginkan kursi itu. Saat kakek pensiun, siapapun yang memegang kendali akan punya suara mutlak. Aku teringat tatapan tajam Tante Larasati, tatapan penuh iri, ambisi, dan permusuhan. Aku berbisik, aku rasa mereka tidak hanya menginginkan posisimu, Mas, mereka juga mengincarku. Baskoro memelukku lebih erat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Aku tersenyum, tapi hatiku masih berat. Mas, keluarga besar itu seperti sungai yang dalam. Permukaannya tenang, tapi dasarnya penuh pusaran air. Baskoro mengusap rambutku. Sepenuh apapun pusarannya, aku akan membawamu melewatinya. Aku menatapnya. Di matanya, ada tekad sekaligus kekhawatiran yang tak terucap. Tapi aku tahu, janjinya nyata. Hanya saja, firasatku mengatakan bahwa sebelum kami mencapai kedamaian, akan ada satu gejolak besar lagi. Gejolak yang bisa meruntuhkan semua yang telah kami bangun. Setelah rapat keluarga hari itu, aku mengira badai hanya akan berupa tatapan sinis dan bisik-bisik dari para kerabat, tapi ternyata tidak. Badai terakhir datang dengan begitu tiba-tiba. Suatu pagi saat aku dan Baskoro bersiap-siap berangkat ke kantor, ponselnya berdering tanpa henti. Pesan dari asistennya membuat punggungku dingin. Pak Baskoro, saham Nusantara Jaya anjlok. Beberapa mitra menarik diri. Ada kabar kebocoran informasi internal yang dilakukan oleh orang dalam. Aku menoleh ke arah Baskoro. Wajahnya menggelap, matanya menunjukkan ekspresi yang kukenal, lelah dan terluka. Saya mengerti. Saya segera ke sana, katanya singkat. Di kantor, suasananya kacau.
Beberapa manajer menatap Baskoro dengan tatapan menuduh, yang lain cemas. Hanya pengacara Ananta yang tetap tenang. Saya curiga kebocoran ini berasal dari seseorang di dalam keluarga. Seseorang yang ingin menjatuhkan citra Anda tepat sebelum kakek menyerahkan kekuasaan. Aku tahu siapa yang mereka maksud, Tante Larasati. Ambisinya terlihat jelas. Baskoro bertanya tegas, di mana buktinya? Pengacara Ananta meletakkan sebuah berkas di meja. Informasi rahasia bocor melalui alat penyadap yang dipasang di ruang rapat lantai 17. Orang yang baru-baru ini mengakses area itu hanya satu orang, nama orang itu tertera jelas di kertas. Jantungku mencelos. Bukan Tante Larasati. Melainkan Bayu, mantan suami Lintang. Aku terperangah. Nama yang kukira sudah hilang, kini kembali mencoreng nama baik keluarga. Pengacara itu menjelaskan, Bayu bekerja sama dengan grup investor asing yang ingin mengambil alih Nusantara Jaya. Membuat saham anjlok adalah langkah pertama mereka. Kakiku lemas. Kenapa dia kembali sekarang? Karena dia tahu keluarga sedang terpecah belah, jawab pengacara itu. Aku memegang tangan Baskoro, tapi ia hanya berkata singkat dan tajam, tidak apa-apa, akan saya tangani. Sore itu, Baskoro mengadakan konferensi pers besar. Ia membeberkan semua bukti, menjelaskan semuanya dengan transparan, dan berhasil menstabilkan kembali harga saham. Aku berdiri di belakang panggung, jantungku berdebar kencang. Saat ia turun, wajahnya tampak sangat lelah. Aku berlari menghampirinya. Mas, aku di sini. Ia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di senyumnya. Bunga, sekarang aku mengerti. Keluarga besar, kekuasaan besar, artinya konspirasi tidak akan pernah berakhir. Aku meremas tangannya. Kita pasti bisa melewatinya. Ia menggeleng pelan. Ini bukan soal melewati, tapi soal harga yang harus dibayar. Aku tidak mengerti maksudnya sampai malam itu. Sekitar pukul 10, kakek Suryo memanggil Baskoro ke kamarnya. Aku berdiri di luar, tidak berani mengganggu. Beberapa saat kemudian, Baskoro keluar, matanya merah. Aku berlari mendekat. Mas? Kakek bilang apa? Ia memelukku, suaranya serak. Kakek, mencabut namaku dari daftar pewaris. Aku membeku. Kenapa? Baskoro menyandarkan kepalanya di bahuku. Kakek bilang aku terlalu lelah. Aku tidak cocok dengan dunia perebutan kekuasaan ini. Katanya aku seperti ayahku, lebih cocok dengan kehidupan yang tenang, bukan dengan pertempuran. Aku memeluknya lebih erat. Beberapa saat kemudian, Baskoro berbisik, Bunga, maafkan aku. Aku tidak bisa memberimu status nyonya besar. Aku tertawa di tengah air mata. Aku tidak pernah menginginkan status apapun. Aku hanya ingin Mas kembali menjadi dirimu sendiri. Ia menatapku lama. Di matanya, kulihat seorang pria yang baru saja kehilangan gunung, tetapi menemukan kembali hatinya. 2 hari kemudian, Baskoro secara resmi mengundurkan diri dari perusahaan. Kabar itu menggemparkan seluruh keluarga. Ada yang menyayangkan, ada yang senang, ada yang menyesal. Hanya aku yang merasa lega. Kami menjual villa yang diberikan kakek dan meninggalkan Jakarta pada suatu sore yang berangin. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi sawah dan kebun. Baskoro membuka kembali bengkel kayu kecilnya, impian masa mudanya. Aku membuka toko bunga kecil di halaman depan. Pagi menyiram anggrek, sore merangkai bunga, malam duduk di teras mendengarkan suara jangkrik. Terkadang, aku melihat Baskoro sedang asyik menggergaji kayu sambil bersenandung mengikuti alunan radio. Hatiku terasa begitu ringan. Suatu sore, aku bertanya padanya, Mas, apa kamu menyesal? Menyesali semua yang kamu tinggalkan? Ia mengusap rambutku, tersenyum. Jika kehilangannya berarti mendapatkanmu, aku tidak menyesali apapun. Kemewahan dan kekuasaan tidak sebanding dengan makan malam sederhana bersamamu. Aku memeluknya dan mengerti. Takdir telah mengembalikan hal yang paling berharga untuk kami, kedamaian. Tidak semua orang cocok hidup di tempat yang gemerlap. Ada orang yang terlahir untuk hidup sederhana, tetapi hangat. Kami menanam sayur, memelihara 2 ekor kucing,
dan setiap senja kami menatap matahari terbenam bersama. Aku telah melewati neraka untuk bisa mencapai surga ini. Aku menggenggam tangannya, berbisik, Mas Baskoro, terima kasih sudah kembali hidup, terima kasih sudah pulang tepat waktu, dan terima kasih sudah memilihku. Ia tersenyum. Karena ia tahu, di dunia ini, ada seorang wanita bernama Bunga Puspitasari yang akan selalu menunggunya. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Sinar senja keemasan menerpa atap rumah kami. Langit hari itu begitu tinggi dan jernih. Aku yakin, Tuhan akhirnya tersenyum pada kami. Dan begitulah, setelah semua badai, kami menemukan satu sama lain, menjaga satu sama lain, dan kedamaian pun tinggal bersama kami.